Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Denny Wijaya. Saya memiliki latar belakang di bidang seni dan desain dengan pengalaman hingga 4 tahun di Universitas Multimedia Nusantara atau yang biasa disebut UMN. Saya sangat tertarik dengan karakter illustration dan selalu berusaha untuk meningkatkan keterampilan saya dalam menggambar, 3D modeling, dan juga coloring. Selain itu, saya memiliki pengalaman dalam fotografi, videografi, dan juga sculpting, yang dimana ketiga hal tersebut membantu saya memberi pemahaman yang mendalam tentang anatomi, komposisi, dan juga color grading. Saya sendiri sangat tertarik melamar di posisi desainer di perusahaan Anda, karena saya yakin jika posisi ini bisa memberikan saya kesempatan untuk bekerja dalam lingkungan yang dinamis dan kreatif. Saya ingin terus berkembang dalam bidang desain, dan saya yakin perusahaan ini dapat memberikan pandangan baru yang akan memperkaya keterampilan saya. Mohon maaf sebelumnya, karena saya belum mempunyai pengalaman baik dalam bekerja maupun magang sebagai desainer. Walaupun begitu, meskipun saya belum memiliki pengalaman magang atau bekerja, saya sendiri sangat aktif mempelajari dan menguasai berbagai alat desain yang digunakan dalam industri. Contohnya seperti Adobe Illustrator, Photoshop, dan juga Figma. Saya juga mengikuti berbagai macam organisasi dalam perkuliahan yang dimana membantu saya meningkatkan kemampuan saya untuk bekerja dalam kelompok. Saya memiliki kelebihan untuk tetap mengikuti tren desain terbaru dan menyesuaikan karya saya dengan kebutuhan klien. Saya memahami seberapa pentingnya tren untuk beradaptasi di berbagai platform untuk audiens yang berbeda tanpa mengurangi fungsi dan estetika karya. Selain itu, saya memiliki kelebihan di mana saya mampu menggunakan berbagai jenis media untuk berkarya. Contohnya seperti kanvas dan kertas untuk media cetak. Lalu ada Krita, Clippaint Studio, Adobe Illustrator, dan Ibis Paint untuk media digital. Saya terkadang merasa sulit untuk beradaptasi dengan proyek memiliki tenggat waktu yang sangat ketat. Saya merasa kalau proyek dengan tenggat waktu yang ketat itu menghambat saya dalam mengeluarkan ide. Namun, karena saya sadar bahwa dunia desain seringkali melibatkan tenggat waktu yang ketat, dan saya sedang belajar untuk mengelola waktu dengan lebih baik dan tetap menjaga kualitas desain tanpa mengorbankan hasil akhir. Saya bisa mendeskripsikan gaya desain saya sebagai simplicity dan minimalis. Karena saya percaya bahwa karya yang simpel dan minimalis itu mudah dipahami oleh banyak orang dan sangat efektif. Untuk karya-karya yang saya buat, biasanya saya mencari inspirasi dari banyak hal, seperti di lingkungan sekitar, lalu ada juga aplikasi seperti Pinterest, dan juga berita di internet, dan masih banyak lagi. Semua karya yang saya buat merupakan karakter kesukaan saya. Namun kalau saya harus memilih, saya akan memilih karya ilustrasi digital yang saya buat untuk proyek pribadi. Karya ini memiliki tema idol dengan proses pembuatan yang dimulai dari sketsa digital. Lalu saya membuat line art digital dan memberikan warna serta background. Alasan kenapa saya memilih karya yang ini
karena karya ini merupakan salah satu karakter yang saya suka. Dan karena proyek ini merupakan proyek pribadi, maka saya bisa mengeksplor lebih banyak teknik dalam menggambar. Dalam bekerja sebagai tim, saya yakin komunikasi merupakan kunci untuk bekerja yang efektif. Ketika bekerja dalam tim, saya selalu berusaha untuk mendengarkan ide dan perspektif dari anggota tim lainnya dan berbagi pemikiran saya. Selain itu, saya selalu memastikan bahwa setiap anggota tim merasa didengar dan dihargai. Karena saya percaya bahwa keberagaman ide akan menghasilkan solusi yang lebih efektif. Saya belum pernah bertemu dengan klien yang memiliki visi yang berbeda dari saya. Namun, jika saya pernah bertemu dengan klien yang memiliki visi yang berbeda, saya akan terlebih dahulu mendengarkan visi yang dimiliki oleh klien saya. Lalu berdiskusi bersama untuk mencari jalur tengah dan menyelesaikan tugas dari klien. Namun, kalau misalkan klien masih bersikeras dengan visi mereka, maka saya harus dengan berat hati menolak tawaran yang diberikan. Karena saya harus tetap berdiri pada visi saya sendiri. Saya melihat diri saya beberapa tahun ke depan sebagai desainer di era AI yang menggunakan AI sebagai alat bantu saya dalam memperluas cara berpikir saya dalam berkarya. Maka dari itu, saya sudah mulai mempelajari penggunaan alat desain yang didukung oleh AI, seperti platform desain otomatis atau algoritma untuk analisis data pengguna.